Terima kasih sudah mau datang dalam layanan kali ini. Kali ini Ibu akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok belum? Pernah. Waktu kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 juga. Oke. Yang lainnya? Belum pernah. Oke. Berarti yang lainnya catatannya ya. Nanti untuk selama proses bimbingan kelompok ini Ibu harapkan semuanya aktif, baik itu memberikan pendapat atau misalkan boleh bertanyakan kepada teman atau misalkan memberikan saran atau kritik kepada pihak teman, dipersilakan. Tapi pada saat akan menyampaikan pendapat, angkat tangan dulu ya, jangan langsung kayak gitu. Cuman sebelum kegiatan dimulai, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang nanti kita lakukan dapat manfaatnya untuk kita nanti, terutama untuk kalian kehidupan sehari-hari gitu ya. Ibu pimpin doanya ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Perkenalkan, nama saya Sunardi Ramhal Imana, dari kelas 91. Hobi saya itu memasak. Nanti kalau biar nggak ribet, nama panggilan aja ya, nanti nama panggilan aja. Jadi selanjutnya Jadi itu dari kelas 91 itu hobinya masak. Terus yang ini terus naik dari kelas 91. Terus saya berkenal dengan Pak Najaki dari kelas 99 dan musik dengan musik. Oke, selanjutnya. Dari sini dulu berarti, boleh memperkenalkan dulu, baru atau dulu baru. nama ibu Boleh. ada nama saya Isyan Tiana. Panggilannya? Dari kelas 96. Hobi main bola. Sebelumnya tadi Sebelumnya perkenalkan nama saya Adalah Pertiwi dari kelas 93, hobi saya lari. Sebelumnya, Lagi Sunardi, Kakak Lesmana dari kelas 91, hobinya memasak. Terus Torik dari kelas 91, hobinya badminton. Selanjutnya Fatan dari kelas 99, hobinya mendengarkan musik. Lalu Rifki dari kelas 96, hobinya main bola. Tia dari kelas 97, hobinya membaca buku. Sama kayak mana? Terus Selanjutnya Dina dari kelas 91, hobinya membaca buku. baik ya teman. Semuanya sudah tahu ya, sudah mengenal masing-masing teman, sudah tahu hobinya. Nah, kali ini Ibu akan melakukan, kita main-main aja lah, kayak mungkin main kita bimbingan kali 91 ya. Kali ini Ibu pengen, ini kan ada 8 orang ya. 8. Nanti silakan dibagi 2 kelompok. Terus di sini Ibu ada botol, tapi jadi minum. Air mentah. Silahkan nanti Ibu kasih kesempatan, Ibu kasih waktu 5 kali, maksimal 5 kali dilempar, betul, dilempar terus sampai bisa berdiri lagi. Nah, udah siap ya? Nanti Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Selama 5 menit silahkan pokoknya semuanya harus bisa mencoba ya. Jangan hanya terfokus ke satu orang. Siap? Siap. 3, 2, 1, silakan. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Pada saat nyeplit, apa perasaan kalian? Coba, ada yang mau? Oke, tarik dulu. Perasaan saya ketika ngeplit itu berharap botolnya bisa berdiri kayaknya. Tadi berhasil nggak? Ada berhasil nggak? Berhasil berapa kali? Ya, 3 itu kamu semua atau saat botolnya bisa berdiri, 3-3-nya di kamu semua, perasaanmu bagaimana? biasa berhasil. Berhasil. Iya. Tapi ada nggak momen pada saat kamu nyeplit terus itu nggak berhasil? Banyak. Ada. Oke. Perasaanmu gimana? Sedih banget Bu. Kamu berdiriin nggak? Ada yang berdiriin enggak? Tapi pada saat gak berdiri apa yang kamu lakukan? Apa udah atau masih tetap berusaha? Tetap berusaha. Tetap berusaha. Yang lainnya sama? Sama. Oke. Nah, namanya resiliensi. Pernah dengar resiliensi? Belum. Atau daya lenting? Belum. Oke. Itu adalah sebuah kemampuan dalam diri untuk tidak menyerah dalam sebuah momen. Contoh kecilnya kayak gini, makanya tadi Ibu bilang waktu pada saat menjatuhkan ada nggak perasaan menyerah atau pengen coba lagi? Tapi semuanya pengen merasa harus coba lagi sampai bisa. Walaupun mungkin ada yang tidak bisa sampai pada akhirnya tidak bisa berdiri botolnya, tapi kan tetap ada perasaan untuk terus berusaha. Ya, itulah. Jadi sebenarnya semua manusia itu punya rasa atau punya kemampuan untuk tidak menyerah. Nah, kali ini pengen kita coba untuk berpikir bahwa
jangan ada namanya fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu artinya kalau kita mikir udah mentok gini aja. Contoh misalkan dalam sebuah momen gagal, jangan mengikuti perlombaan, gagal. Kalau orang yang mempunyai pemikiran fixed mindset langsung udah aku menyerah. Tapi kalau orang yang memiliki pemikiran yang growth mindset, pasti dia akan berpikir bahwa harus coba lagi, harus bisa, harus coba lagi. Termasuk kayak tadi. Jadi kita tuh sebenarnya kayak tahu nggak bola bekel? Bola bekel tahu nggak? Kalau dilempar gimana? Mantul. Gitu. Jadi kalau kita jatuh, kita harus bisa bangkit lagi. Jatuh harus bisa bangkit lagi. Gitu. Ya. Kehidupan itu seperti itu. Tulis pengalaman paling buruk dalam kehidupan kalian, paling buruk ya. Kalau waktu kelas kan ibu bilang pengalaman apapun. Nah sekarang pengalaman paling yang menyedihkan, paling buruk, tapi setelah itu kalian bisa bangkit lagi. Tulis pengalamannya, ya. Pengalaman apa, kemudian nanti bagaimana cara kalian untuk bangkitnya ditulis. Boleh di lingkungan sekolah, boleh di lingkungan keluarga, dengan teman atau apapun itu. Ceritakan, kita mencoba berempati, mendengarkan teman yang bercerita. Dalam banyak topik ini ada sebuah asas kerahasiaan, ya, di mana hanya kita yang ada di sini yang tahu. Jadi silakan di-keep semua cerita dari teman-teman, jangan sampai diceritakan pula. Itu ya. Jadi kali ini aku akan menceritakan pengalamanku untuk bangkit lagi saat aku terpuruk. Oke. Aku pernah kalah dalam perlombaan, terjadi beberapa kali saat aku mengikuti setiap lomba. Dalam lomba akademik maupun non-akademik. Kala itu, aku lomba tingkat provinsi dan aku kalah. Aku sangat terpuruk, tetapi aku bangkit lagi dan berjuang. Karena aku yakin aku bisa, karena mimpiku sangat tinggi untuk menjadi dokter pertama di keluarga. Aku bangkit lagi karena masa depan masih panjang dan ada ribuan lagi tantangan yang harus aku hadapi suatu hari nanti. Intinya masih juga dari temen lu. Satu ketika pengen melawan sama menghadapi dengan cara ikut satu keluarga ini, ikut penyesuaian. Lo yakin pengen melawan orang-orang yang mengganggu dengan proses itu baik, misalnya udah ada yang berani lagi bilang ya setiap namanya pembulian pasti nggak ada yang enak ya. Apalagi pasti ada trauma tersendiri ya. Tapi kamu hebat, kamu bisa memilih jalan yang benar, melawan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak baik, misalkan dengan sama-sama berantem atau agresif. Yang paling buat saya ketika saya tinggal SMA pada saat SD dan saya harus berusaha dengan ibu, lalu dia menikah lagi dan saya memilih bergabung bersama anaknya. Cara saya bangkit, saya selalu berpikir hidup akan terus berjalan dan setiap orang pasti mempunyai cobaan yang buruk dan pasti ada pasangan yang lebih baik. Iya, bagus sekali. Iya, pasti sedih banget untuk main kesayangannya. Tapi kamu bisa bangkit lagi, bisa berusaha tetap untuk berjuang. Intinya kehidupan bukan sekarang terakhir dari segalanya. Nah, setelah tadi kita melakukan kegiatan dengan ini, coba ibu pengen tahu, tadi kan ada ibu kasih tahu contoh fixed mindset dan growth mindset ya. Terus kemudian sudah ada yang menyampaikan pengalaman berharganya pada saat kalian terpuruk, ternyata kalian bisa loh untuk bisa bangkit lagi. Ya, bisa kalian untuk bangkit lagi. Artinya setelah ini, apapun cobaannya, apapun ujiannya, tetap usahakan untuk bisa bangkit lagi. Ya, karena hidup itu tidak berakhir di saat kalian mendapat kegagalan itu. Di balik kegagalan ada pelan yang menunggu kalian, ada keberhasilan yang menunggu kalian, ada hikmah dari semua kegagalan itu. Ya, mungkin misalkan kamu yang udah nulis kegagalan atau keterpurukan yang kalian tulis, tapi tetap ada hikmahnya. Contohnya tadi Rifki, dari ibu hikmahnya tadi jadi bisa punya kemampuan silat ya, gitu. Terus jadi punya kemampuan untuk lebih berani menghadapi orang-orang yang seperti itu, gitu. Dan yang lain-lainnya. Gitu. Coba salah satu aja deh ibu, nanti tunjuk aja, sebutkan perbedaan fixed mindset dan growth mindset ya. Saya sakit hati. Itu fixed mindsetnya. Kalau menurutmu? Growth mindsetnya tuh terima kasih, saya akan memperbaiki. Oh gitu, oke. Pernah sakit hati? Iya tahu. Oke, sekali coba. Kalau menurut Suherdi, contoh dari fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu yang mudah menyerah. Contohnya itu kayak gini. Mengapa masalah ini terjadi pada saya gitu? Karena rasanya terpuruk. Iya. Kalau growth mindset gimana? Kenapa ujian ini teh terjadi pada saya gitu? Kalau misalnya growth mindset itu yang ingin coba lagi solusi apa yang saya bisa lakukan gitu. Dia tuh berupaya untuk bisa bangkit lagi gitu. Oke, bagus sekali itu ya. Perbedaannya menurut hampir hasil apa yang Abdul beroleh? Menurut saya hasil yang diperoleh lebih itu apa ya, lebih tahu tentang berusaha lagi. kayak awal. Mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kalian karena waktunya juga mau habis ya. Tapi melanjutkan jam pelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk kehadirannya dan ke kelas masing-masing. Buat diri terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dari ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi.